Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dengan NIM 2023071040 dan saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Usability Sistem Informasi Akademik MyUPJ menggunakan sistem Usability Scale and Heuristic Evaluation. Selanjutnya, saya akan membahas slide pendahuluan. Sistem informasi akademik MyUPJ merupakan bagian sentral dalam mendukung aktivitas akademik di lingkungan Universitas Pembangunan Jaya. Melalui sistem ini, mahasiswa dan dosen dapat mengakses berbagai layanan penting seperti pengisian KRS, pengecekan nilai, dan pengelolaan jadwal perkuliahan ataupun sebagainya. Namun, meskipun fungsinya sangat vital, masih ditemukan berbagai kendala yang berkaitan dengan aspek usability atau kemudahan pengguna nih. Beberapa pengguna seperti lambatnya respon, terutama saat periode sibuk seperti awal semester ataupun saat kita pengisian KRS. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa baik sistem MyUPJ untuk mendukung pengalaman pengguna dan untuk mengidentifikasi area mana saja yang masih perlu kita perbaiki. Harapannya, hasil evaluasi ini dapat menjadi masukan berharga bagi pengembang sistem untuk menciptakan platform yang lebih ramah, efisien, dan nyaman digunakan oleh seluruh sivitas akademika UPJ. Selanjutnya, saya akan membahas slide tinjauan pustaka ataupun usability UX. Pada gambar yang bisa kita lihat, terdapat 3 butir. Yang pertama ada pengertian si akad, yang kedua ada pengertian usability, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengertian user experience atau bisa kita sebut UX. Kita bakal ngebahas satu persatu. Yang pertama ada pengertian si akad. Sistem informasi akademik atau si akad merupakan platform digital yang membantu perguruan tinggi dalam mengelola aktivitas administratif seperti pengisian KRS, pengecekan nilai, dan pengaturan jadwal. Sistem ini sangat penting karena mempermudah proses akademik bagi mahasiswa maupun dosen. Ya, bisa kita sebut sivitas akademik lah ya. Dan yang kedua, butir yang kedua ada pengertian usability. Usability adalah ukuran sejauh mana suatu sistem dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna. Ini meliputi kemudahan penggunaan, konsistensi antar elemen sistem, dan kejelasan informasi dalam tampilan. Dan yang terakhir ada pengertian user experience atau bisa kita sebut UX. UX itu sendiri mencakup keseluruhan kesan pengguna terhadap sistem, mulai dari pertama kali melihat, saat menggunakan, hingga setelah penggunaan. Jika UX baik, pengguna akan merasa nyaman dan terbantu sehingga interaksi dengan sistem menjadi lebih positif. Bisa kita pikir juga kalau misalkan UX-nya tidak baik gitu, tidak baik berarti kan pengguna jadi interaksinya tidak nyaman ya. Selanjutnya saya akan membahas slide metode evaluasi SAS dan heuristic evaluation. Terdiri dari 2 butir. Yang pertama saya akan membahas sistem usability scale atau bisa kita sebut SAS. Metode pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem usability scale atau SAS yang dikembangkan oleh John Brock sejak tahun 1986. SAS merupakan metode evaluasi usability yang sangat praktis dan masih banyak digunakan hingga sampai saat ini. Dalam penerapannya, metode ini terdiri dari 10 pertanyaan yang dinilai menggunakan skala Likert dan dirancang untuk mengetahui sejauh mana sistem dianggap mudah digunakan oleh pengguna. Dalam penelitian ini, karena tidak dilakukan survei langsung, saya melakukan simulasi pengisian kuesioner berdasarkan skenario pengguna sistem dan literatur terdahulu. Hasilnya memberikan gambaran awal tentang persepsi pengguna terhadap kemudahan dan kepuasan pengguna sistem MyUPJ. Selanjutnya, pada butir heuristic evaluation, metode kedua yang digunakan adalah heuristic evaluation yang diperkenalkan oleh Jacob Nielsen. Metode ini menilai kualitas antarmuka sistem berdasarkan 10 prinsip heuristik seperti visibilitas satu sistem, konsistensi dan standar, serta bantuan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, saya melakukan observasi langsung terhadap antarmuka MyUPJ dan mencatat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya. Metode ini efektif karena tidak membutuhkan banyak responden, namun mampu mengungkapkan masalah desain yang sering terlewat oleh pengguna biasa. Kombinasi SAS dan heuristik ini memberikan gambaran usability dari dua sisi, persepsi pengguna dan kesesuaian dengan prinsip desain antarmuka.
Selanjutnya, saya akan membahas slide metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci tingkat usability dari sistem UPJ. Objek yang dikaji adalah sistem UPJ, versi web yang digunakan oleh mahasiswa UPJ, dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Pembangunan Jaya. Sistem ini mencakup fitur utama seperti pengisian KRS, akses nilai, dan jadwal perkuliahan. Selanjutnya, ada pengumpulan dan instrumen data. Data dikumpulkan melalui dua teknik utama. Pertama, simulasi pengisian Questionnaire System Usability Scale atau bisa kita sebut SAS yang diisi oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur dan skenario pengguna umum. Yang kedua, dilakukan observasi langsung terhadap antarmuka sistem untuk menerapkan metode heuristic evaluation. Instrumen yang digunakan terdiri dari questionnaire standar berisi 10 item dan checklist 10 prinsip heuristic Nielsen yang digunakan untuk menilai elemen antarmuka sistem. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Data dianalisis secara deskriptif. Untuk SAS, skor dihitung dengan rumus dari Brock dengan dikategorikan sesuai panduan dari Bangor seperti acceptable ataupun not acceptable. Sementara itu, hasil observasi heuristik diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan masalah, yaitu tidak ada masalah, masalah ringan, sedang, hingga berat. Pendekatan kombinasi ini memberikan gambaran menyeluruh dari dua sisi persepsi pengguna dan kualitas desain antarmuka sistem. Selanjutnya, saya akan membahas slide hasil evaluasi. Bisa kita lihat pada gambar, ada hasil SAS dan hasil heuristic evaluation. Dari hasil SAS, kita bisa melihat diagram bulat, ada kategori acceptable, marginal, dan not acceptable. Skor SAS berada pada kategori acceptable, menunjukkan sistem mencakup mudah digunakan secara umum. Bisa kita lihat pada sisi kanan, ada tabel hasil heuristic evaluation. Prinsip heuristiknya ada visibility of system status, temuan utamanya status lambat saat simpan KRS, saran perbaikan dari kami untuk pengembang sistem MUPJ yaitu menambahkan indikator loading. Yang kedua ada prinsip heuristik, ada konsistensi and standards, temuan utamanya adalah desain ikon dan warna konsisten. Saran perbaikannya cukup dipertahankan konsistensinya. Dan yang terakhir ada help and documentation, tidak ada bantuan. Saran perbaikan dari kami untuk sistem UPJ yaitu sediakan penunjuk ataupun FA ataupun QA. Selanjutnya, saya akan membahas slide kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu usability sistem UPJ dinilai sudah cukup baik, tapi belum maksimal. Beberapa saran perbaikan meliputi menyediakan fitur bantuan, mendapatkan konfirmasi saat meninggalkan halaman penting seperti saat kita melakukan KRS, dan melakukan evaluasi berkala dengan melibatkan lebih banyak pengguna. Slide keterbatasan dan arah penelitian selanjutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan secara simulatif dan tidak melibatkan banyak responden dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan evaluasi dilakukan lebih menyeluruh dengan metode kuantitatif dan observasi langsung untuk hasil yang lebih representatif. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.